Apakah pekerjaan rumah termasuk pekerjaan suami? Mencuci piring, mengepel lantai. Siapa yang bekerja? Tugas siapa itu? Mencuci piring sama mengepel lantai itu tugas siapa? Antum menikahi perempuan itu, tugas dia melahirkan anak antum. Mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi. Itu tugas dia. Adapun mencuci, mengepel, itu antum sediakan orang. Karena antum tak mampu, jadi antum bermusyawarah sama dia. Setengah kau, setengah aku. Karena aku mencari nafkah. Jadi kau pel lantai ini. Nanti pas tanggal merah, aku pula mengepel. Kalau antum mampu, antum cari orang lain. Khadim namanya. Orang yang melayani, membantu. Jadi tidak ada tugas perempuan itu. Walaupun ini kalau saya jelaskan, ini merugikan laki-laki. Ini senjata makan tuan ini. Supaya antum paham. Jadi kita sebagai laki-laki ini, jangan kita berpikir sebagai suami saja. Kita kan punya adik perempuan. Saya punya keponakan perempuan 2 orang, anak adik saya. Jadi saya tidak berpikir saya sebagai suami. Kalau saya berpikir saya sebagai suami, mendengar penjelasan ini, balik nanti suruhnya saya ngepel. Tidak begitu. Jadi kalau kita berpikir positif, satu sisi kita sebagai suami, tapi satu sisi kita kan sebagai wali. Kita punya saudara perempuan, antum punya adik perempuan. Pas nikah nanti, antum kasih tahu sama lakinya itu, adikku ini tugasnya mengandung. Kenapa adikku ini mengandung? Karena kau tak bisa mengandung. Kalau kau bisa mengandung, ganti-gantian kalian. Anak pertama adikku, anak kedua kau. Adikku ini tugasnya mengandung, melahirkan, menyusukan, karena kau tak bisa melakukan 3 itu. Adapun mencuci, menyiapkan makan, kau siapkan orang. Karena kau tak sanggup, bermusyawarah kalian berdua berbagi. Paham? Kata ibu di belakang, oh begitu Pak Ustaz. Aku baru tahu ini Pak Ustaz. Jadi pulang nanti mau ibu jelaskan ke bapak, bapak pun sudah mati Pak Ustaz. Bukan laki-laki itu goyang kaki di rumah bilangnya, oh coba lambat sikit nasi datang, ngamuk, mana nasi? Itulah pentingnya kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan, laki-laki itu supaya dia tahu tugas dia. Kau udah dikasih duit, makanya anak santri-santri perempuan itu diajar, kau udah kasih duit, kenapa? Duit apa yang kau kasih? Duit nafkah. Duit nafkah itu kan makan kau. Makan, pakaian, pendidikan, perhatian, tempat tinggal, memang tanggung jawab laki-laki. Ini nafkah, ini hadiah. Ngaji sama Ustaz ini makin memberatkan kita laki-laki ini Pak Ustaz. Saya tidak memberatkan kita. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa supaya kita bermusyawarah. Aku nih dek, belum sanggup lagi mencarikan orang menolong kau. Aku pun sibuk di luar. Jadi tolonglah kau agak berkorban sedikit untuk aku. Dia pun insya Allah kalau sayang dia sama antum. Dia bilang, jangankan untuk mengepel lantai ini, nyawa aku kasihkan sama kau. Satu-satunya kesalahan aku dalam hidup adalah satu bang, kata dia, apa? Mencintaimu. Betul tahu? Alah diam pula ibu. Terkadang istri sering minta tolong bantu. Apakah hal ini merendahkan martabat kami sebagai suami? Kalau antum mencuci piring, bagi saya mencuci piring itu biasa. Kenapa Ustadz biasa mencuci piring? Karena saya tak punya saudara perempuan. Saya anak laki-laki, adik saya anak laki-laki. Kami dibagi tugas sama almarhumah emak nih. Kau mencuci piring, kau mengepel lantai, kau memasak. Ini cabai, ini bawang, ini kunyit, ini tomat. Letakkan dulu cabai di gilingan itu, kau siram garam kasar. Kau ginikan. Sama bawang. Setelah dia halus, baru masuk tomat. Kau masukkan ke dalam kuali, isi minyak dulu. Setelah panas, baru masuk ini. Berpisah minyaknya sama itu, baru kau masukkan ikan. Berubah warna ikan itu, baru kau masukkan air. Begitu mak saya mendidik. Tak boleh meletakkan anduk di atas tempat tidur. Melipat baju, mesti rapi. Kalau ibu mendidik anak macam itu, ringan istrinya.
Kalau ibu mendidik anak laki-laki macam itu, ringan istrinya.